awali dari satu keyakinan bahwa mendidik itu adalah membiasakan. Jadi pendidikan artinya pembiasaan. Itu selalu saya katakan, kita ini hanya membiasakan. Nah, pendidikan itu dikehendaki adalah perubahan positif, maka pembiasaan menuju perubahan yang positif, yang evolusioner, yang terus berkembang, yang sustainable, tidak pernah berhenti. Itulah pembiasaan dalam pendidikan. Maka pendidikan itu tidak ada waktunya. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai buayan terakhir. Dibuai masuk lahat dan dibuai ditimang untuk maju ke depan. Itu semuanya adalah melalui pendidikan. Artinya pembiasaan. Yang dibiasakan dalam pendidikan itu adalah yang pertama kali mental manusia. Mental, kalau kemarin kita katakan jiwa manusia. Jiwa itu adalah sesuatu yang hidup di dalam batin. Memang susah untuk dibaca jiwa itu, sehingga ada ilmu yang khusus membaca jiwa. Ilmu psikologi. Pembiasaan kepada jiwa ini, yaitu batin, sesuatu yang hidup dalam batin manusia ini, perlu ditempuh, yang tidak pernah berhenti, maju terus ke depan, terus merubah. Maka pendidik adalah agen perubahan. Agen perubahan itu ada di tangan pendidik. Siapa pendidik? Seluruh manusia. Karena apa? Manusia yang dididik pun akan mendidik dirinya. Karena yang tahu pedalaman batin manusia itu hanya manusia itu sendiri. Merespon kepada kebaikan tidak bisa ditekan oleh manusia lain. Yang harus memberikan dorongan, maju, merubah kepada positif adalah individu. Nah, individu inilah dibimbing oleh banyak hal. Satu, dibimbing oleh ajaran agama. Maka agama itu sesungguhnya individu, untuk pribadi, untuk jiwa, agar jiwa ini hidup. Kita sering mendoakan anak kita, semoga anakku engkau berguna bagi nusa bangsa dan agama. Yang terakhir itu salah. Bagaimana bisa berguna bagi agama? Agama itu adalah individu. Individu yang ditata inilah supaya berguna bagi masyarakat, berguna bagi negara, berguna bagi bangsa. Jangan individu berguna bagi agama. Agama itu abstrak kalau tidak ditanam di pribadi masing-masing. Nah, ini kadang-kadang salah kaprah. Mendoakan anak berguna bagi agama. Loh, agama itu bukan benda hidup, benda mati yang hanya bisa dimiliki oleh individu. Individu yang baik berarti agamanya baik. Yang nyeludak, ya agamanya nyeludak. Ya. Jadi untuk menata batin, menata jiwa manusia, bangunlah jiwanya dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai ketuhanan. Maka dahulu
tatkala umat Islam awal-awal berpecah belah antara Bani Abbas dan Umayyah, menjelang berdirinya Bani Abbas terjadi persengketaan besar. Tatkala itu khutbah mimbar ini digunakan untuk mencaci maki musuh, maka ada anjuran, ayo kita rubah, berkhutbah jangan mencaci. Maka dirubahlah, ada pesan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi itu bukan dari Nabi Muhammad, itu bid'ah, namun dipakai sampai hari ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, itu keluar tatkala zaman Umar bin Abdul Aziz Bani Umayyah, bukan dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah tertata rapi. Setelah Nabi Muhammad selesai, diteruskan, terpecah-pecah, maka keluarlah pesan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah, inilah yang akan membimbing. Apa yang dibimbingkan? Al-adlu wal ihsan. Al-adlu wal ihsan ini pada manusia. Maka dasar negara Indonesia kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil wal ihsan. Ihsan itu apa? Ita'idil kurba. Inilah yang terus merambat kepada persatuan bangsa. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah yang ada permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Wal baghi, supaya tidak terjadi kehancuran, ratakan sosial. Maka keadilan sosial. Nah, ini untuk menata individu bangsa Indonesia. Untuk apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia, bukan untuk agama. Agama itulah yang untuk Indonesia. Jangan dibalik-balik. Sudah dipesan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia persis dengan tujuan agama. Tujuan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, li sa'adatil bashar dunyahum wa ukhrahum. Jadi beragama itu untuk sa'adatul bashar, membangun jiwa dan badan itu untuk Indonesia Raya. Sa'adatul bashar yang tinggal di Indonesia. Nah, anak-anakku yang dari Malaysia, untuk Malaysia. Itulah yang namanya jiwa manusia yang beragama, yang benar. Jadi jangan dibalik-balik ya. Agamanya ilah bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Agama ada di sini, batin. Tidak bisa zahir agama itu. Zahir itu kelakuannya. Nah, ini anak-anakku, membangun jiwa dan badan itu untuk Indonesia, nak, kita yang tinggal di Indonesia ini. Maka kapan Indonesia ini bisa terjiwai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab tadi. Beradab itu al-ihsan. Al-ihsan itu kumpulannya ita'idil kurba. Ita'idil kurba itu bukan sekedar mengasih. Persatuan itulah ita'idil kurba. Wa yanha 'anil faksha wal munkar wal baghi. Kumpulan dari 5 itu. Maka inilah nilai-nilai dasar negara Indonesia, disimpulkan daripada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil faksha'i wal munkar. Itulah ajaran yang ditanamkan bagi bangsa Indonesia supaya menjadi manusia yang adil dan beradab.